Hai, kembali lagi bersama saya, Stevi Siolete. Sebagai seorang akademisi, baik kita sebagai pelajar ataupun mahasiswa, sering diperhadapkan pada tugas atau kegiatan meneliti dan menulis sebuah karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis yang berisikan hasil kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh seorang peneliti. Karya tulis ilmiah juga merupakan tulisan yang membahas permasalahan berdasarkan dari penyelidikan, pengamatan dan juga pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Video kali ini juga merupakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu dalam mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah selama saya berkuliah di Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Timur semester 2 ini. Dalam video kali ini, saya akan membagikan beberapa sedikit pengetahuan yang saya dapatkan selama perkuliahan saya, yakni berhubungan dengan metode penelitian dan penulisan karya ilmiah. Di dalamnya akan saya sampaikan beberapa poin. Yang pertama, pendahuluan. Lalu yang berikutnya kajian teori, yang berikutnya lagi metode penelitian, yang berikutnya lagi hasil dan pembahasan. Juga akan sedikit saya sampaikan beberapa tambahan mengenai teknik penulisan body note dan juga teknik penulisan paragraf. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pendahuluan. Tapi sebelum itu, dalam sebuah karya ilmiah sering digunakan konsep 5W1A, yakni di dalamnya ada what, yaitu apa yang ingin diteliti atau ditulis, juga who atau siapa, tokoh yang ada di dalam karya tulis ilmiah tersebut, juga where, menceritakan di mana tempat kejadian dari apa yang akan kita tulis tersebut, juga when, kapan, menunjukkan waktu, juga why atau alasan-alasan mengapa peristiwa-peristiwa yang ada dalam tulisan kita tersebut terjadi, serta yang terakhir yaitu how atau bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Dalam meneliti dan menulis sebuah karya tulis ilmiah, baik itu skripsi, disertasi ataupun tesis dan juga karya tulis ilmiah lainnya, hal yang paling pertama adalah pendahuluan setelah cover dan judul ataupun daftar isi. Pendahuluan inilah yang menentukan tahap-tahap selanjutnya dalam penelitian. Pendahuluan menjelaskan suatu isu atau masalah yang dapat menuntun penelitian. Pendahuluan harus membuat pembaca tertarik pada topik penelitian, menjabarkan masalah yang dapat menuntun pada penelitian, meletakkan penelitian dalam konteks literatur yang lebih luas, dan menjangkau audiens tertentu. Semua unsur ini ditulis secara singkat dalam beberapa halaman. Pendahuluan mengarahkan pembaca dari bidang studi umum ke bidang penelitian tertentu. Ini menetapkan konteks penelitian yang sedang dilakukan dengan merangkum pemahaman saat ini dan informasi latar belakang tentang topik tersebut, menyatakan tujuan penelitian dalam bentuk hipotesis, pertanyaan, atau rumusan masalah penelitian. Dalam pendahuluan biasanya ada 3 bagian, yakni latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan pembahasan atau tujuan penelitian, atau juga manfaat penelitian. Yang pertama ialah latar belakang. Menurut Dr. Bartolomeus Padatu, salah satu dosen di Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Timur di Makassar, mengatakan bahwa dalam menulis sebuah karya ilmiah, baik skripsi atau disertasi dan sebagainya, kita harus memahami tentang ruang lingkup dan apa saja yang penting dalam penulisan latar belakang. Sebab bila tidak akan terjadi problem salah arah dan akan mempengaruhi hasil akhirnya yang juga salah. Beliau mengatakan hal yang paling mendasar dalam penulisan latar belakang ialah kita harus mampu menjelaskan pertanyaan dasar, yakni apa masalah yang ingin diteliti dan pertanyaan mengapa masalah yang diajukan itu dipandang penting atau perlu untuk dicarikan jawabannya. Ketika kita mampu menjawab 2 pertanyaan ini, maka kita sudah mampu untuk mengeksekusi proses penelitian lebih lanjut dengan terstruktur dan sistematis. Sebelum mengerjakan penelitian karya ilmiah, kita disarankan untuk lebih dahulu membaca secara komprehensif, baik dari dalam buku, artikel, maupun literatur lainnya, agar kita mampu memahami tema yang ingin kita tulis, sehingga kita mampu mengetahui apa latar belakang sehingga penulis memilih tema, masalah, atau isu yang diangkat. Latar belakang adalah menceritakan hal-hal yang melatar belakangi mengapa peneliti memilih judul penelitiannya. Latar belakang suatu masalah dapat mengacu pada krisis ideologi, ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan. Latar belakang ditutup dengan kalimat kunci yang menekankan pentingnya masalah tersebut untuk segera diteliti dan dampaknya
jika penelitian itu ditunda-tunda untuk diteliti. Lalu kita masuk kepada yang kedua, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah adalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu berupa kesenjangan antara yang diharapkan dengan apa yang terjadi, sedangkan rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Perumusan masalah diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait dengan fenomena lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Bentuk masalah dapat dikelompokkan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif, yaitu suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel ataupun lebih. Lalu yang berikutnya, rumusan masalah komparatif, yaitu rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Rumusan masalah asosiatif, yaitu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara 2 variabel atau lebih. Itu merupakan 3 bentuk masalah yang dapat dikelompokkan. Lalu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perumusan masalah, yaitu yang pertama, dirumuskan secara jelas. Lalu menggunakan kalimat tanya dengan mengajukan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Lalu dapat diuji secara empiris, juga mengandung deskripsi tentang kenyataan yang ada dan keadaan yang diinginkan, juga disusun dalam bahasa yang jelas dan singkat. Lalu kita masuk kepada bagian yang ketiga pada pendahuluan, yaitu tujuan pembahasan atau tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah mana penelitian itu dilakukan atau data-data serta informasi apa yang ingin dicapai dari penelitian itu. Tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang konkret, yang dapat diamati dan dapat diukur, jadi bukan kalimat tanya. Dalam merumuskan suatu tujuan penelitian, kita harus berpedoman pada rumusan masalahnya tadi. Tujuan yang akan keluar dari rumusan masalah dapat menyesatkan kita dalam membuat penelitian. Karena rumusan masalah dapat berbentuk deskriptif, komparatif, dan asosiatif, maka tujuan umum dan khusus penelitian harus berbentuk dan sesuai dengan rumusan masalah tadi. Jadi, dalam membuat suatu tujuan penelitian, kita harus kembali melihat rumusan masalah. Kita juga harus mencari kata operasional yang tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Demikian penjelasan mengenai poin yang pertama tentang pendahuluan, atau biasanya ditulis pada bab yang pertama. Kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu kajian teori, atau biasanya ditempatkan pada bab yang kedua dengan nama tinjauan literatur atau tinjauan atau kajian literatur. Dalam kajian teori, peneliti atau penulis karya ilmiah menggunakan teori-teori yang sudah ada yang berkaitan dengan topik yang ia angkat sebagai landasan untuk menulis karya ilmiah tersebut. Para ahli memberikan banyak definisi teori dalam penelitian. Para peneliti menggunakan teori dalam berbagai jenis penelitian, tetapi beberapa jenis teori hadir dalam sebagian penelitian sosial. Teori merupakan sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi melihat fenomena secara sistematik dan menyeluruh melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Teori berupa sebuah penjelasan atau hal yang menjelaskan tentang sebuah sistem yang mendiskusikan bagaimana sebuah fenomena terjadi dan mengapa fenomena itu terjadi demikian. Teori mengandung arti yang penting apabila teori tersebut dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Teori membutuhkan konstruksi agar mengandung makna yang utuh dan mendalam. Terdapat beberapa macam teori dalam penelitian, di antaranya teori induktif, yaitu yang menerangkan suatu hal dari data ke arah teori. Lalu teori deduktif, yang memberi keterangan dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif ke arah data yang diterangkan. Lalu yang berikutnya teori fungsional, yang nampak adanya suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Artinya, pola yang saling mempengaruhi antara data dan teori terjadi. Lalu ada beberapa kegunaan dan fungsi teori. Yang pertama, teori mempersempit atau membatasi ruang atau kawasan dari fakta yang akan kita pelajari. Teori menyarankan sistem pendekatan penelitian yang disukai untuk mendapatkan makna yang sesungguhnya. Yang berikutnya, teori menyarankan sistem penelitian yang memungkinkan untuk mengimpos data sehingga diklasifikasikan dalam jalan yang lebih bermakna. Teori merangkum suatu pengetahuan tentang sebuah objek kajian dan
pernyataan yang tidak diinformasikan yang di luar observasi. Teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta-fakta yang lebih jauh yang bisa ditemukan dalam penelitian. Semua penelitian memiliki kaidah ilmiah. Dengan demikian, semua peneliti harus menggunakan dasar teori ilmiah. Menurut Dr. Bartholomeus Padatu, fungsi teori adalah instrumen dalam rangka memahami dan menjelaskan realitas sosial yang ingin kita jelaskan kepada orang lain. Ia juga mengatakan bahwa fungsi teori dalam rangka melakukan prediksi masa depan dengan kita memahami seluruh ruang lingkup atau cakupan sebuah teori. Ada beberapa langkah dalam penyusunan kajian teori. Yang pertama, menetapkan variabel yang diteliti. Lalu, mencari sumber, baik referensi dari buku, jurnal, kamus, artikel, ataupun laporan penelitian. Yang berikutnya, lihat referensinya dan pilih yang terkait dengan topik yang ditulis. Cari dan bandingkan teori variabel dari berbagai sumber bacaan. Lalu, baca seluruh isi topik yang sesuai dengan variabel. Kemudian deskripsikan teori dalam bahasa sendiri dan jangan lupa cantumkan sumber yang dikutip. Kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu metode penelitian, yang biasanya juga ditempatkan di bab yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan metode penelitian atau metode riset? Secara umum, metode penelitian adalah suatu proses atau cara yang dipilih secara spesifik untuk menyelesaikan masalah yang diajukan dalam sebuah riset. Sedangkan metodologi adalah suatu ilmu yang menjelaskan bagaimana seharusnya sebuah penelitian dilakukan. Ada beberapa macam atau jenis metode penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif dan juga metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif dari partisipan sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil penelitian. Lalu yang berikutnya, metode penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian yang bersifat sistematis dan menggunakan model-model yang bersifat matematis atau angka. Teori-teori yang digunakan serta hipotesa yang diajukan juga biasanya berkaitan dengan fenomena alam. Berikut ini adalah perbedaan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, metode penelitian kualitatif menggunakan desain secara umum, sedangkan metode penelitian kuantitatif menggunakan desain yang lebih jelas dan spesifik. Lalu yang berikutnya, metode penelitian kualitatif menggunakan teknik penelitian berupa observasi, eksperimen atau juga dengan wawancara terbuka. Sedangkan metode penelitian kuantitatif dilakukan dengan tes, pengujian, dan juga wawancara terukur. Metode penelitian kualitatif mendapatkan data berupa deskripsi pendapat dari responden ataupun hasil catatan lapangan. Sedangkan metode kuantitatif mendapatkan data yang berupa angka, skala maupun grafik yang bisa dihitung. Perlu dicatat bahwa mengumpulkan data ada dua, yaitu data primer, yaitu wawancara langsung, dan data sekunder, yaitu mengumpulkan teks dan dokumen verbal. Selain dari kedua metode tersebut tadi, ada juga beberapa metode lain, yaitu metode survei, metode deskriptif, dan metode ex post facto. Metode survei yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil riset dalam bentuk opini atau pendapat dari orang lain yang berinteraksi langsung dengan objek yang diamati. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum melalui sampel beberapa orang. Sedangkan metode deskriptif yaitu metode riset yang bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang sedang berlangsung pada masa sekarang dan juga pada masa lampau. Sedangkan yang terakhir, metode ex post facto yaitu metode riset untuk meneliti hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa. Dari keterkaitan sebab akibat tersebut akan ditemukan kemungkinan baru yang bisa dijadikan indikator dan dalam proses riset. Kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Ketika kita berbicara tentang hasil dan pembahasan, sesungguhnya kita sedang berurusan dengan bagaimana melaporkan semua temuan-temuan yang kita pandang memiliki nilai keberartian yang berkorelasi atau berkaitan dengan rumusan masalah atau tujuan-tujuan penelitian. Biasanya hasil dan pembahasan ditulis pada bab 4 dan 5, tergantung konsep penelitian yang digunakan. Kalau penelitian yang kita lakukan dengan konsep sederhana atau tidak kompleks, maka kita bisa menggabungkan hasil dan pembahasan pada satu bab. Proposal yang digunakan dalam menuntun Anda meneliti dan mencari tujuan masalah harus tidak berbeda dengan hasil dan pembahasan. Dalam artian, semua yang Anda tuliskan harus terkait dengan rumusan masalah dan tujuan pembahasan. Menyajikan laporan penelitian itu ibarat menjawab pertanyaan. Karena itu jawab pertanyaan tersebut secara tepat, terukur, sistematis, dan perlu diingat yang disajikan adalah hasil analisis, bukan data mentah. Penyajian hasil analisis setiap peneliti sebaiknya didahului dengan pengantar untuk merujuk data mentah dan hasil analisis data lengkap yang dicantumkan sebagai lampiran.
Kemudian penyajian hasil dapat dilakukan dengan menggunakan uraian, tabel, dan juga gambar. Uraian terutama untuk menyajikan hasil analisis data kualitatif. Uraian dibuat dengan menggunakan gaya penulisan deskriptif. Anda menjelaskan atau menceritakan atau menarasikan apa yang Anda jumpai yang berkorelasi dengan pertanyaan dan masalah penelitian. Lalu tabel untuk menyajikan hasil analisis kuantitatif dengan menggunakan teknik-teknik analisis statistika tertentu. Bila merupakan hasil analisis deskriptif, jangan lupa menyertakan nilai galat atau galat pengambilan sampel untuk data survei. Setiap tabel harus disertai dengan judul di bagian atasnya. Judul didahului dengan kata tabel dan diikuti dengan nomor urut tabel. Setiap tabel harus dirujuk dalam teks dengan menyebutkan kata tabel disertai dengan nomor urut tabel. Sedangkan gambar dapat berupa grafik atau kurva hasil analisis data atau gambar visual seperti gambar garis, foto, atau peta. Seperti penyajian tabel, penyajian gambar harus disertai dengan judul yang didahului dengan kata gambar dan diikuti dengan nomor urut gambar. Berbeda dengan penyajian judul tabel, penyajian judul gambar dilakukan di bawah gambar. Setiap gambar harus dirujuk dalam teks dengan menyebutkan kata gambar disertai dengan nomor urut gambar. Ketika menyajikan hasil, hal-hal yang sudah dicantumkan dalam tabel tidak perlu lagi dicantumkan sebagai gambar atau sebaliknya. Demikian juga dengan hal-hal yang terdapat pada tabel atau gambar tidak perlu lagi seluruhnya diulangi dalam bentuk uraian. Yang perlu kawan-kawan atau saudara-saudara lakukan adalah menjelaskan apa maksud hasil yang telah dicantumkan pada tabel atau gambar tersebut dan bagaimana kaitannya dengan tujuan penelitian. Membahas sebagaimana menyajikan hasil penelitian dimulai dengan melihat ke belakang. Kita perlu mengaitkan hasil penelitian secara keseluruhan dengan tujuan penelitian untuk menunjukkan bahwa tujuan penelitian telah tercapai atau belum tercapai. Bila telah tercapai, memberikan penjelasan atas keutamaan hasil penelitian dalam menjawab tujuan penelitian dibandingkan misalnya dengan alternatif jawaban lainnya. Bila belum tercapai secara keseluruhan atau sama sekali belum tercapai, kita perlu memberikan penjelasan dengan merujuk pustaka yang relevan. Selain melihat ke belakang, pembahasan juga perlu dilakukan dengan melihat ke depan. Melihat ke depan dapat dilakukan dengan menjelaskan implikasi yang dapat timbul dari hasil penelitian dan saran yang perlu diajukan berkaitan dengan implikasi tertentu. Implikasi dalam hal ini berarti implikasi logis, yaitu hal-hal yang dapat terjadi sebagai konsekuensi dari hasil penelitian. Implikasi dapat mencakup implikasi ilmiah atau teori dan metodologi, implikasi kebijakan, implikasi praktis, dan sebagainya. Berkaitan dengan implikasi ini, disarankan hal-hal yang perlu dilakukan, terutama penelitian yang masih perlu dilakukan pada waktu-waktu yang akan datang. Pembahasan seperti juga penyusunan tinjauan pustaka memerlukan dukungan pustaka, terutama pustaka hasil penelitian. Tetapi pustaka diperlukan bukan untuk mendukung penjelasan menduga-duga, melainkan untuk menjadi dasar dalam membangun hubungan antara peubah satu dengan peubah lainnya. Pustaka juga diperlukan untuk memposisikan hasil penelitian di tengah-tengah penelitian lain yang berkaitan. Yang saya maksud di sini adalah mengaitkan hasil penelitian dengan penelitian lainnya. Demikian untuk poin hasil dan pembahasan. Kini kita masuk kepada poin yang berikutnya, atau poin tambahan mengenai teknik penulisan body note. Apa itu body note? Body note adalah bentuk referensi dari penulis yang mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesainya suatu kutipan yang menggunakan tanda kurung. Salah satu kode etik karya tulis ilmiah adalah mencantumkan sitasi atau sumber kutipan dan daftar pustakanya secara jujur. Penyebutan sumber kutipan dalam karya tulis ilmiah setidaknya terdiri dari 3 cara: body note, footnote, dan endnote. Oleh karena itu, penulis harus mampu menggunakan salah satu dari 3 cara tersebut secara konsisten dan benar, sehingga karya ilmiahnya dapat terhindar dari tindakan manipulasi dan plagiasi. Kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai body note atau yang biasa dikenal dengan catatan tubuh. Catatan tubuh dilakukan ketika penulis mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesainya sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Kelebihan catatan tubuh adalah kemudahan bagi pembaca dalam mengakses sumber sebuah kutipan yang langsung terdapat sebelum atau setelah kutipan tersebut tanpa perlu berpindah ke bagian bawah halaman. Ada beberapa prinsip dalam menuliskan catatan tubuh. Yang pertama, catatan tubuh menyatu dengan naskah, hanya ditandai dengan kurung buka dan kurung tutup. Catatan tubuh memuat nama belakang penulis, tahun terbit, buku, dan halaman yang dikutip. Jadi misalnya nama penulis adalah Steffi Siwalete, maka cukup ditulis Siwalete.
Terdapat dua cara menuliskan catatan tubuh. Yang pertama, nama penulis, tahun terbit, dan halaman berada dalam tanda kurung, ditempatkan setelah selesainya sebuah kutipan. Jika kutipan ini merupakan akhir kalimat, maka tanda titik ditempatkan setelah kurung tutup catatan tubuh. Yang kedua, nama penulis menyatu dalam naskah tulisan, tidak berada dalam tanda kurung, sementara tahun penerbitan dan halaman berada dalam tanda kurung. Model ini biasanya ditempatkan sebelum sebuah kutipan. Demikian untuk teknik penulisan body note. Lalu kita masuk ke poin yang ke-6 atau poin yang terakhir, teknik menulis paragraf. Menulis sebuah paragraf yang baik memang ada aturan dan seninya. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang berkaitan erat antara kalimat satu dan lainnya. Kalimat-kalimat tersebut disusun menurut aturan tertentu, sehingga makna yang dikandungnya dapat dibatasi, dikembangkan, dan diperjelas. Sebelum menjadi sebuah paragraf, terdapat kata, frasa, klausa, dan kalimat. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri. Sedangkan frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang tidak memiliki predikat. Untuk klausa adalah satu gramatikal yang berupa kelompok kata, sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat, dan berpotensi menjadi kalimat. Klausa itu sama dengan kalimat tergantung. Sedangkan kalimat unit yang lengkap dari kata, frasa, dan klausa. Dan untuk yang terakhir yang sekarang kita bahas ini adalah paragraf atau kumpulan kalimat. Untuk membuat paragraf efektif dengan koheren dan kohesif, kita bisa mengikuti beberapa langkah. Yang pertama, menentukan kalimat topik. Lalu yang berikutnya menentukan kalimat penjelas. Berikutnya lagi menentukan kalimat-kalimat pengembang. Dan yang terakhir menentukan kalimat kesimpulan. Demikian sedikit ilmu dan pengetahuan yang bisa saya sampaikan untuk kita semua. Kiranya bermanfaat bagi setiap kita yang menonton, dan mohon maaf bila belum maksimal. Di sini saya pun juga masih belajar, dan saya menyarankan untuk kita semua lebih giat lagi mencari tahu dengan membaca buku ataupun mencari di artikel-artikel yang ada di internet. Semoga kita dapat bertemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and